Nama saya Ferdi Pramadana, NPM D1017037. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam kebijakan pembangunan, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah analisis kebijakan pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Arif Munandar selaku dosen pembimbing kami. Langsung saja, berbicara tentang kebijakan, kebijakan adalah sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, kebijakan sangat penting perannya sebagai pemandu dalam menentukan arah tindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Singkatnya, pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dari pengertian kebijakan dan pembangunan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Istilah SWOT merupakan singkatan dari 4 kata, yaitu strength, artinya yaitu kekuatan, weaknesses, artinya yaitu kelemahan, opportunities, artinya peluang, dan threats, artinya yaitu ancaman. Keempat aspek ini dianggap penting untuk dianalisis untuk mendapatkan gambaran dan mengetahui kondisi serta permasalahan yang dihadapi institusi atau daerah tertentu. Keempat aspek tersebut dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Aspek kekuatan dan kelemahan pada dasarnya adalah faktor internal yang berasal dari dalam lingkup tugas suatu institusi atau daerah tertentu. Sedangkan aspek peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar daerah atau ruang lingkup tugas tertentu, tetapi berpengaruh terhadap masa depan institusi atau daerah tertentu. Pengertian analisis SWOT secara garis besar adalah teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi atau daerah secara sistematis. Berdasarkan pengertian analisis SWOT ini, maka analisis SWOT didasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan, baik internal maupun eksternal, guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Kekuatan utama analisis SWOT ini adalah teknik ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah tentang kondisi institusi atau daerah yang bersangkutan. Analisis SWOT dapat pula digunakan untuk perumusan strategi pembangunan secara sistematis sesuai dengan kondisi dan lingkungan institusi atau daerah yang bersangkutan dalam rangka menghadapi sesama institusi atau daerah terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah suatu teknik analisis yang menggunakan
keempat aspek tersebut sebagai variabel utama dalam melakukan analisis yang kemudian bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan dan pembangunan institusi atau daerah yang bersangkutan. Intinya, analisis SWOT sangat berguna dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, analisis SWOT sangat mempunyai kaitan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT dalam kebijakan pembangunan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.